Saudara, ada lagi isu 20 WNI akan dideportasi, menyusul yang lainnya ya tentunya ya, karena di razia rupanya door to door ya, di setiap di jalan diperiksa, ya dicegat. Waduh, kalian kalau WNI yang masih ilegal di sana, tolong jangan keluar-keluar kalau nggak ada penting-pentingnya lah ya, dan jangan bikin ulah ya, ikut-ikutan demo. Karena kalau kalian bikin demo nanti ya dideportasi, terus biayanya siapa? Bagus kalau nggak masuk detention center dulu ya. Namanya Fedi Mulyana Pasha. What are you doing? I'm Oh, mungkin. Tapi ini aneh nih. Tujuannya apa coba? Ya kan? Aneh Nggak tahu ini. dah. Iya, ini tujuannya apa? Hari itu, kamu itu udah didata, muka-muka kamu itu udah ada di video-video. Dan sekarang ini lagi proses pencetukan. Kamu dicari itu muka-muka kamu yang demo-demo, ikut demo. Nah, Oke, kita dapat sekarang informasi-informasi yang kita butuhkan untuk diskusi malam hari ini. Oke, jadi saudara, ada lagi isu 20 WNI akan dideportasi, menyusul yang lainnya ya tentunya ya, karena di razia rupanya door to door ya, di setiap di jalan diperiksa, ya dicegat. Waduh, kalian kalau WNI yang masih ilegal di sana, tolong jangan keluar-keluar kalau nggak ada penting-pentingnya lah ya, dan jangan bikin ulah ya, ikut-ikutan demo. Karena kalau kalian bikin demo nanti ya dideportasi, terus biayanya siapa? Bagus kalau nggak masuk detention center dulu ya. Nah, yang ini tadi malah ada yang sampai di menjalani hukuman ya. Oke, mungkin Pak Andi dulu mau curhat dulu, silakan Pak Andi. Soalnya sini lagi rame nih. Pak Andi silakan. ini saya mau coba ini Pak. Silakan Pak Andi. Pak Paul, saya mau coba ini ya apa? Share screen ya, ada hold on. Bisa nggak ya? Saya pakai HP soalnya nggak pakai. Sudah bisa. Oke, share screen, share foto. Ini nih yang saya mau. Ini udah keluar, Bon? Udah. Ini Kak, ini paspor Indonesia sekarang dikasihin catatan macam begini nih, catatan khusus. Pemegang dokumen perjalanan Republik Indonesia ini adalah pencari suaka. Ini ngapain nih kasih ginian nih? Ini konsul jenderal di Los Angeles. Ini yang namanya Fedi Mulyana Pasha. what are you doing? I'm Oh, mungkin. Tapi ini aneh nih. Tujuannya apa coba? Ya kan? Aneh Nggak tahu ini. dah. Iya, ini tujuannya apa? Nah, balik lagi, kita ini di sini diharuskan punya yang namanya Real ID. Ini kira-kira udah digalakan kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Tapi deadline-nya itu hari-hari terakhir ini nanti bulan Mei depan, ini nggak tahu tanggal berapa, pokoknya Mei bulan depan. Jadi orang-orang yang malas membuat Real ID ini ya salah mereka, tapi pemerintah udah kasih kesempatan begitu lama, sempat diundur tahun lalu, mestinya deadline-nya tahun lalu tapi diundur lagi setahun. Jadi untuk bikin Real ID ini kita harus menunjukkan proof of citizenship. Jadi harus ada surat-surat yang menunjukkan kita ini citizen. Terus kedua harus bawa at least 2 surat dari kita punya tagihan rumah, umpamanya tagihan listrik atau tagihan air, ada pajak rumah, pajak properti, itu kita harus tunjukkan supaya bisa dapat Real ID. Nah, dengan Real ID ini kita bisa travel ke Meksiko, ke Kanada tanpa paspor. Jadi dulunya itu kan kalau kita punya driver license, punya SIM, itu udah cukup untuk sebagai identification, sebagai ID. Tapi sekarang
Gara-gara itu kan problemnya itu gara-gara kan dulu orang biarpun illegal segala macam bisa ngambil driver license, ngambil SIM. Soalnya apa? Kalau di sini kamu kalau nggak pakai mobil ya nggak punya kaki, artinya kamu nggak bisa kerja, nggak bisa apa kalau nggak ada SIM, nggak nyetir. Nah, dengan kadang-kadang juga terjadi kamu dengan SIM aja itu kamu bisa nyoblos waktu pemilihan. Nah, jadi yang punya SIM ini kan campur baur, ada yang warga negara atau bukan warga negara, jadi bisa nyoblos. Nah, itu yang mau yang disalahgunakan sama partai-partai Demokrat untuk menang. Semua orang yang namanya ada di dalam di sini namanya DMV ya, Department of Motor Vehicle. Itu kantor polisi, ini kantor lalu lintas. Jadi orang ke kantor lalu lintas bisa minta SIM, bisa ikut ujian tulis, ujian nyetir, dapatlah SIM. Nah, dengan SIM itu dulu orang bisa nyoblos. Kita bisa ke tempat pencoblosan, kita tunjukin kita punya driver license, kita punya SIM, bisa nyoblos. Nah, itu kan belakangan baru ketahuan waktu si Trump eleksi yang pertama itu ya, first election itu kan ketahuan. Makanya itu mereka keluar ini dengan ide Real ID. Nah, sekarang kalau kemana-mana di Amerika, kamu nggak mau punya Real ID, bakalan problem besar. Ya kan? Anyway, itu kan Real ID. Terus yang kedua, kalau kamu biarpun kamu punya green card, tapi kamu ada criminal record, itu bisa diciduk, bisa dikeluarkan. Soalnya kamu belum citizen, kamu belum warga negara. Tapi kalau kamu green card, kamu nggak pernah olah, nggak pernah tingkah lakunya, nggak karu-karuan, nggak pernah ditangkap polisi, berarti nggak ada criminal record, kamu oke. Nah, problemnya ini banyak orang-orang student yang dari luar negeri, termasuk Indonesia, yang tempo hari ikut demo-demo. Demo-demo itu apa? From the river to the sea, demo Free Palestine, terus demo mendemokan supaya Amerika diganti dengan syariat law segala macam. Nah, kalau mereka demo-demo biasa nggak apa-apa, tapi kalau polisi udah bilang bubar, kamu nggak mau bubar, ngotot, itu biasanya ditangkap, dikecek, masuk penjara. Biasanya cuma berapa jam aja masuk penjara, difoto, didata. Nah, berarti apa? Kamu udah ada criminal record. Biarpun kamu di penjara cuma 1 hari umpamanya, atau cuma beberapa jam, itu kamu udah otomatis udah punya record, ya kan? Nah, jadi untuk yang green card holder, apalagi yang pakai turis visa, di sini ikut demo macam-macam, ya kan? Yang satu kejadian tuh, satu orang di Minnesota atau di mana, orang Indonesia, dia udah kawin sama orang bule, istrinya orang bule, udah punya anak, ikut demo waktu penembakan si orang hitam tuh, ya kan? Nah, itu gerakan apa namanya itu, Black Lives Matter. Nah, dia ikut, habis itu ini orang goblok, kadang-kadang dia ngaku dia ini katanya sebagai Muslim, ikut-ikut demo, ikut-ikut ngecat, itu loh pakai pilok, graffiti, ngecat sana, ngecat sini, ketangkap lah dia. Nah, bulan lalu dia diciduk, waktu kerja di rumah sakit diciduk, soalnya dia ada criminal record, jadi kadang-kadang dia ngecat jalanan, ketangkap lah dia. Nah, itu dalam proses deportasi. Sekarang ada lagi di federal punya holding tempat penampungan sebelum deportasi. Ya kan, bininya nangis segala macam, gimana ini ngasih makan anak bla bla bla, ya itu urusan kamu, itu kan apa namanya is your circumstancesnya kan begitu, ya kan, ya kadang-kadang protes itu apa Black Lives Matter. Jadi kalau student pelajar dari Indonesia, kalau mereka nggak hati-hati,
ya kan, gara-gara ikut protes di Harvard, di Columbia, di mana pun, di sekolah-sekolah Ivy League yang tempo hari itu, kamu itu udah didata, muka-muka kamu itu udah ada di video-video. Jadi sekarang ini lagi proses pencetukan, kamu dicari itu muka-muka kamu yang demo-demo, ikut demo. Nah, kebanyakan yang termasuk yang dari Indonesia, kalau urusan demo-demo Islam ini mereka banyak yang ikut, ya kan, Free Palestine, from the river to the sea, itu gitu mereka teriak-teriak bendera Palestina. Nah, kan mereka masih kebanyakan masih green card, belum citizen. Nah, itu langsung diciduk. Nah, itu sekarang ini lagi proses banyak banyak yang dideportasi. Nah, balik lagi ke ini. Ini saya nggak ngerti nih, kenapa ini Konsul Jenderal Imigrasi Indonesia di Los Angeles ini ngasih stiker orang gini, di stempel lagi di paspor Indonesia. Apa alasannya, apa tujuannya, ini saya nggak ngerti. Saya baru dapat dari teman, ya kan. Jadi di sini menunjukkan, oh ini paspornya Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi dengan catatan, kalau yang punya paspor ini lagi mencari suaka politik ke pemerintah Amerika Serikat. Nah tujuannya apa? Mereka mau minta political asylum di Amerika ya gara-gara mereka tidak nyaman hidup di Indonesia, atau untuk mencari kehidupan yang lebih bagus di negara orang, ya kan? Atau mereka ini lagi DPO macam Pak Pol, DPO dicariin sama polisi urusan agama, urusan political khusus kalau macam saya nggak tahu. Tapi kenapa di sini harus dicap macam begini? Ini tujuannya apa? Jadi saya nggak ngerti nih. Orang Indonesia mungkin dia, pemerintah Indonesia ada ngambeknya juga. Ini kamu warga negara Indonesia minta suaka politik ke luar negeri, jadi kamu mempermalukan pemerintahan Indonesia. Tetapi kenyataannya orang minta suaka kan berarti dia tidak safe di dalam negaranya sendiri. Makanya dia minta suaka politik. Tapi nggak harus juga. Ya memang hak-hak mereka juga sih, hak konsulat melakukan ini. Soalnya kan mereka masih termasuk warga negara Indonesia. Paspornya paspor Indonesia. Tapi sesuatu hal yang mestinya tidak harus terjadi begini. Ya, tapi memang udah begini ya. Udah apa namanya, udah terjadi. Jadi ya saya nggak ngerti. Ya itu aja yang pengen saya share Pak Paul. Jadi saya dapat dari teman juga. Ya, dia tanya kenapa kok ada beginian katanya. Ya itu aja. Jadi selama di sini kamu nggak ada criminal record, itu tenang-tenang aja. Jangan yang aneh-aneh. Ya kan, kalau ada rame-rame apa, kalau bisa, kalau kita lagi jalan ada rame-rame ya menjauh aja lah. Kalau kamu masih belum citizen. Ya takutnya nanti kalau ada rame-rame, polisi turun ke jalan, kamu keciduk, repot. Padahal kamu nggak ikut. Tapi kamu at the wrong time, at the wrong place, ketangkep. Itu aja sih. Apalagi kalau kamu masih student, visa student, nah itu deportasinya gampang sekali. Kamu ke sini visanya visa student, tapi kenapa kamu mengikuti mungkin kelakuan kriminal ini? Ya, itu mah gampang sekali deportasinya. Nah itu aja dari saya Pak Bo. Thank you. Yang lain lanjut. Ini ada si Hadi nih kelihatannya. Hadi mau masuk. Ya, silakan Pak Ade. Selamat sore, Pak Paul. Ya, sore.